Muhammad itu bahasa omongannya demeng, ya demeng, ngomong apa gitu. Jadi tiba-tiba bisa menceritakan, mengatakan sesuatu yang nggak lazim dibicarakan. Kan dalam bahasa Lamongan itu demeng, kan gitu. Itu orang-orang kafir menurut gitu. Maka Rasulullah diajarkan oleh Allah untuk katakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Bahwa itu benar dari Allah lewat malaikat Jibril yang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan demikian juga wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Allah, kalau sebutan kitab suci ada 4 yang kita kenal adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi kepada Rasul-Rasul yang lain, Allah pun juga menurunkan firman-Nya, memberikan wahyunya kepada Rasul-Rasul yang diutus. Kalau kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa juga ada namanya Suhuf, sudah berupa lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah dan malaikat pastinya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang diturunkan pada Nabi Ibrahim itu juga adalah berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail, dan yang diturunkan juga kepada Nabi Ismail alaihissalam, putra tertua Nabi Ibrahim alaihissalam dari Bunda Hajar. Wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq alaihissalam dari ibunda Sarah. Wa Yakub itu insya Allah adalah putra dari Ishaq yang nama lainnya adalah Israel. Yakub itu putra Ishaq, nama lainnya adalah Israel, yang berputra 12, salah satunya bernama Yehuda yang terkenal, sehingga nanti keturunannya Bani Israel itu atas agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dinisbatkan dengan sebutan nama agama Yahudi. Bukan agama Musa, agama Yahudi itu adalah nama agama yang dinisbatkan kepada salah seorang putra Nabi Yakub alaihissalam. Kalau yang kita kenal Rasul dari putra Yakub adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Bunyamin kan akhirnya yang masih kecil ketika Nabi Yusuf diajak jalan-jalan oleh Yehuda dan kawan-kawan, Bunyamin itu juga ikut diajak jalan yang masih kecil. Riwayatnya demikian. Jadi kalau Bunyamin dengan Yusuf itu satu ibu, kalau yang lain-lain beda ibu. Ayah dan ibunya sama, Nabi Yakub alaihissalam. Itu yang diturunkan pada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Al-Asbati, dan anak-anak Yakub yang tadi saya sebutkan sebagai Bani Israel ini. Wa ma'utiyah Musa, dan apa juga yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, wa Isa dan Nabi Isa alaihissalam, wa nabiyuna rabbihim, dan nabi-nabi lain yang telah diturunkan oleh Tuhan mereka. Tuhan mereka adalah Tuhan para nabi dan rasul. Siapa Tuhannya? Semua Tuhannya nabi dan rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus maaf, mungkin secara bahasa yang tidak diturunkan di daerah Arab sebutannya bukan Allah. Karena tapi artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang sangatlah istilahnya dengan Allah itu adalah Rabb, Ilah, Kula Allah Subhanahu wa Malik, Rabb kan Malik, Rabb, Ilah, itu kan semua juga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nama-nama lain, kalau kita diajarkan juga dengan sifat 20, itu juga hakikatnya Allah juga. Bukan berarti ada banyak, bukan berarti ada 99 ya, enggak. Tapi sifat-sifatnya, asmaul husnanya ada 99 bahkan. Semua itu adalah para rasul
itu semua bertuhan pada Allah, semua mendapat firman atau wahyu dari Allah. Kalau Rasul dalam definisi berkewajiban untuk menyampaikan pada umatnya, kalau Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan pada umatnya, atau tidak memperoleh wahyu tersendiri. Kalau definisi yang ketika kita masih belajar di sekolah dulu. Lan fariqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul yang Allah utus. Semua kita yakini bahwa para rasul itu diutus oleh Allah SWT, dan tugas utama para rasul adalah untuk mengajak umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Semua rasul mengajak untuk orang menjadi muslim. Muslim dalam arti semua manusia haruslah taat, haruslah menyerahkan diri hanya kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan turutin. Rasul ngajaknya begitu. Pasrah. Muslim pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada sesuatu yang dijadikan sesembahan. Ada gunung dianggap Tuhan, ada pohon besar dianggap Tuhan dan sebagainya, diberi sesembahan, diberi sesajen dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan sesajen zaman dulu ada pengorbanan berupa manusia, ada juga zaman dulu. Wanah muslimun, dan kami itu semuanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau berhati itu cemarakan Allah. Dalam Islam ada perintah untuk meyakini, untuk menghormati semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Yang setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Allah mengutus rasul. Tidak ada orang yang boleh mendeklarasikan diri sebagai rasul. Tidak boleh ada di antara kita yang meyakini adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu ciri aliran sesat yang dikeluarkan dalam fatwa Majelis Ulama adalah pengakuan adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu ciri aliran sesat. Entah itu pengikut Ahmad Musadek, entah itu pengikut Lia Eden kek, entah itu pengikut Mirza Ghulam Ahmad kek. Ngikutin berita ketika Pemda Depok belakangan menutup Al-Hidayah di daerah Sawangan, itu cukup menjadi heboh kembali, cukup menjadi sesuatu yang akhirnya ya gimana ya, yang namanya pemerintah berkewajiban melindungi warga dari potensi terjadinya konflik horizontal. Kalau Ahmadiyah itu tidak mengaku sebagai bagian dari Islam, silahkan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah tidak mengaku bagian dari Islam, silahkan. Sebab dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang mengaku Islam harus tidak mengakui adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ngakunya Islam tapi ngaku ada Mirza Ghulam. Nah, itu masalah. Kan bisa menimbulkan potensi dikeroyok oleh umat Islam yang mayoritas. Kita bukan sekedar karena mayoritas ingin mengeroyok mereka, tidak. Akan tetapi ya itu tadi. Ketika orang mengklaim, ya katakanlah kita di sinilah ngakunya warga RW 23, kan ada periode. Akan tetapi perilakunya nggak menunjukkan ciri baik dari warga RW 23, kan tentunya akan disebut kalau dalam bahasa sekarang disebut sebagai oknum, kan? Nah, demikian juga tentang Ahmadiyah itu, mereka dilarang oleh pemerintah karena mereka masih mengaku sebagai Islam, akan tetapi akidahnya beda dengan Islam. Mereka mengakui adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Itu yang
tempoh hari sampai dibilang dan ikut nama itu menelusuri sampai hari. Sedang dalam Islam tadi saya sebutkan lalu itu baina adil minum. Dalam Islam semua Rasul dihormati, semua Rasul diakui dalam Islam, tidak hanya 25. Sebab ada Rasul-Rasul yang lam naqsushum alaika. Di antara Rasul itu ada yang nama-namanya memang tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran 25. Maka kita diajari bahwa 25 Rasul. Tapi dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyatakan minhum mal naqsushum alaika. Di antara para Rasul itu nama-namanya ada juga yang tidak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ulama menyepakati yang tidak disebut itu jauh lebih banyak. Ada ratusan para Rasul. Semua dihormati. Dan masalahnya adalah Rasul-Rasul yang membawa ajaran sebelum Islam seringkali dikonotasikan dirinya yang membawakan itu sebagai sosok bagian dari yang disebut Tuhan. Seperti kesalahan Nasrani. Isa alaihissalam adalah Rasul yang dihormati dalam Islam. Akan tetapi orang Nasrani gagal memahami itu, apalagi ketika Nasrani berkembang di Eropa, campur dengan budaya pagan di Yunani yang mengakui adanya Hercules sebagai anak Zeus, gitu kan. Sehingga sosok Isa alaihissalam itu dianggap sebagai sosok anak Tuhan dengan adanya Bapa di surga. Allah SWT dinisbatkan sebagai bapaknya, Isa dinisbatkan sebagai anaknya yang ditugasi untuk. Kalau Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad abduhu wa rasul, adalah hamba Allah, adalah utusan Allah. Itu dalam Islam kita tetap meyakini itu, jangan berlebihan. Kepada diri Nabi Muhammad SAW tetap dalam konotasi abduhu wa rasul. Manusia seperti kita tapi dapat wahyu, dapat firman Allah, dapat wahyu untuk disampaikan. Dan beliau pun juga makan seperti kita makan, tidur seperti kita tidur, berkeluarga sebagaimana layaknya orang berkeluarga. Sebab ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, para sahabat itu juga ada yang diskusi, puasa ingin menjadi muslim terbaik, ada yang pengen puasa sepanjang masa, ada yang pengen tidak berkeluarga, tidak punya istri karena takutnya mengganggu ibadahnya kepada Allah. Semua itu dijawab oleh Rasulullah, jangan begitu. Saya yang paling tahu tentang Allah, tapi saya berkeluarga, saya punya istri, saya makan, saya minum dan sebagainya. Kira-kira perlu punya hak, jangan dipaksa untuk puasa terus. Kira-kira seperti itu. Buana adalah muslimun bahwa kita semuanya pengikut Rasul. Kalau kita kan pengikut Nabi Muhammad SAW, Muslim kita. Pengikut Rasul pun juga Muslim. Ya. Jadi tadi yang saya katakan, pengikut Nabi Musa alaihissalam dikenal dinisbatkan dengan sebutan nama agama Yahudi. Karena ditarik ke atas nenek moyangnya. Memang di antara putra Yakub yang paling jagoan itu Yahudi, Yehuda yang paling jagoan. Sehingga ketika, nah ini yang waktu itu kita pernah bahas di Al-Baqarah, ketika Nabi Daniel sebagai nabi yang diminta pertimbangan oleh Bani Israel, siapa dong pemimpin di antara kita? Kan dulu kan pernah kita bahas, Nabi Daniel ditanya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, wahai Nabi, siapa pemimpin di antara kita? Kau mohonlah pada Allah untuk memberikan pada kita petunjuk. Maka yang disebut waktu itu adalah Tolut. Tolut itu kalau ditarik ke atas, silsilahnya adalah keturunan Benyamin atau keturunan Yusuf kalau nggak salah. Jadi kelompok yang keturunan klan besar, keturunan Yahudi, Yehuda tadi, nggak mau. Masa Rasul yang dulu terus dia, kita lebih kuat, kita lebih gagah dan sebagainya, kan gitu. Itu dulu pernah kita bahas. Jadi
Bani Israel pun juga nggak nurut kepada Rasulnya. Kepada Nabi Musa alaihissalam pun Bani Israel juga nggak nurut. Sampai ketika tinggal sejenak itu juga kita pernah bahas. Ketika Nabi Musa dapat panggilan khusus dari Allah, akhirnya kan diperdaya oleh Samiri. Sehingga Samiri mengajak mereka untuk membuat patung anak sapi dari emas yang kemudian disembah-sembah oleh mereka. Maka Rasulullah Muhammad SAW atas klaim orang-orang Yahudi pada saat beliau diutus yang mengklaim tentang Nabi Musa alaihissalam, maka Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas katakan, saya lebih berhak atas sosok Musa daripada kalian. Karena kenapa? Karena Bani Israel pun juga tidak sepenuhnya mengikuti Nabi Musa alaihissalam, khususnya dari sisi kekafiran. Mereka juga ngawur. Dalam hal kekafirannya ngawur, musyrik dan sebagainya. Sedangkan ciri agama yang dibawa oleh Rasul adalah muslimun. Semua agama yang dibawa oleh Rasul adalah Islam, hakikatnya namanya. Jadi agama Islam kita sekarang ini, kalau secara definisi garis besar, sebenarnya seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Rasul itu Islam. Tapi secara sempit dalam terminologi sekarang, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam arti sempit, dalam arti luas seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Rasul itu adalah Islam. Jadi gak ada yang namanya agama Yahudi, gak ada yang namanya agama Nasrani, gak ada. Dalam arti luas. Tapi karena sudah biasa mereka ajarannya Nabi Isa alaihissalam sudah biasa mereka mempertuhankan sosok Nabi Isa sebagai Tuhan, maka akhirnya mereka mendeklar diri sebagai Nasrani, Nasaret, dari kata Nasaret karena lahirnya di sana dan sebagainya dan seterusnya. Hakikatnya juga Islam harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama, barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak diterima agamanya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus, ajaran Rasul-Rasul sebelumnya harus dileburkan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika hijrah pertama umat Islam ke Ethiopia, ketika ke sana rajanya ditanya, karena tahu orang Nasrani tahu raja Ethiopia waktu itu Nasrani. Mereka tahu dalam kitab sucinya bahwa ketika Rasul terakhir itu diutus, mereka harus mengikuti. Maka ketika hijrah pertama umat Islam atas perintah Rasulullah ke sana, maka Raja Ethiopia pada saat itu pun menyatakan diri memeluk agama Islam atas kejujurannya menjalankan agama, kejujuran menjalankan agama. Sebab Yahudi Nasrani yang gak jujur sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka berdoa, tahu mereka ada Rasul terakhir. Ciri-cirinya bisa demikian lupa tahu. Akan tetapi ketika yang diutus adalah Muhammad bin Abdullah, mereka kecewa. Bahkan kalau kaitan dengan Maulid, kan besok ada di sini. Kalau kaitan dengan Maulid, siapa yang tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang Rasul? Adalah seorang pendeta itu. Kan juga di usia 12 tahun yang mengenali bahwa sosok ini adalah calon Rasul adalah pendeta. Yang tanya kepada Abu Thalib, siapa itu anak? Dia anak saya. Yang benar, iya dia anak saya. Enggak. Emang kenapa? Ini anak calon Rasul, enggak mungkin masih ada ayahnya. Betul, memang dia bukan anak kandung saya. Ayahnya sudah wafat ketika dia masih dalam kandungan. Abu Thalib itu asalnya, kalau bahasa kasarnya bohong, bahasa kasarnya bohong. Padahal untuk melindungi ponakan gitu kan. Awalnya itu Abu Thalib ketika ditanya itu anak siapa? Dia anak saya. Pendeta itu kaget, nggak mungkin ini masih ada ayahnya. Ya,
Nggak mungkin ini anak masih ada ayahnya. Ciri-ciri surat kemasukan jelas ada pada diri Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi Islam dinan fala itu tidak diterima agama yang diikuti setelah Nabi Muhammad diutus, tidak diikuti menjadi Islam dan diterima. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu pengikutnya paling sedikit, sekalipun statistik dunia salah satu agama mayoritas di dunia adalah Kristiani kan? Tapi Nabi Isa nggak bakalan menerima nanti ketika di akhirat nanti bertanya, Nabi Isa mana umatmu? Kira-kira begitu ya bahasa kita berimajinasi, maaf apa bahasanya Rocky Gerung ya, berimajinasi kan ya. Kita suci imajiner kan ya, nggak terlalu salah. Berimajinasi nanti di alam sana Nabi Isa akan ditanya, Nabi Isa mana umatmu? Dia akan mengakui hanya sekelompok kecil sebagai umat, mayoritas nggak bakalan diakui oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa nggak diakui? Isa, apakah benar kamu pernah memerintahkan umatmu untuk menyembah dirimu sendiri? Mana mungkin, kan gitu kan? Gak mungkin Nabi itu memerintahkan orang menyembah dirinya. Hanya Fir'aun yang jelas-jelas deklarasikan diri untuk Islam. Hanya Fir'aun. Tapi kalau Nabi Isa nggak bakalan dia mendeklarasikan diri untuk menyembah dirinya. Jadi Nabi Isa itu pengikutnya sedikit. Karena orang Nasrani, orang Kristiani yang sekarang ini nggak bakalan diakui oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai pengikutnya. Enggak, ya Allah nggak pernah mengajari mereka untuk menyembah kan gitu kan? Jadi kita bersama harus memperkokoh keyakinan kita dan secara ilmiah, secara literasi yang bagus dan bahasa sekarang kan kita harus melakukan literasi. Jadi alhamdulillah kalau orang sudah Islam menjadi murtad, kalau orang sudah Islam menjadi murtad, alhamdulillah itu gobloknya akan lawan, ya gobloknya akan lawan. Banyak dari non Muslim karena mendalami agamanya mentok, ya. Banyak orang-orang Kristiani bahkan kategorinya pendeta, bahkan kategorinya orang-orang hebat di antara mereka ketika belajar mentok sisi ketuhanan nggak ketemu dalam agama yang sebelumnya mereka yakini, akhirnya masuk Islam banyak. Lah kok ada orang yang sudah Islam, alhamdulillah kita bisa mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, mudah-mudahan tetap dalam diri kita sampai ajar menyebut kita dalam Islam. Itu paling enggak yang secara ilmiah demikian. Minimal secara rasional dan ilmiah itu Islam rasional mengajarkan. Tuhan kok kayak apa-apa nggak mungkin. Tuhan kok dipersonifikasikan dalam sosok, nggak mungkin. Tuhan itu yang benar ya lam yakul lahu kufuwan. Nggak seperti apa-apa. Jangan pernah bayangkan kita bahwa Tuhan itu seperti apa. Alhamdulillah. Orang-orang di luar Islam seringkali membelokkan kesan seolah-olah loh katanya orang Islam gak nyembah berhala, itu bukan apa. Kita alhamdulillah sampai ada yang punya persepsi demikian. Umar bin Khattab ketika nyium Hajar Aswad, quote-nya adalah kalau ini bukan karena Rasulmu pernah mencium Hajar Aswad, saya gak bakalan mau nyium Hajar Aswad. Apa enaknya sih nyium batu? Kan gitu kan kasarnya gitu. Apa enaknya nyium batu? Umar bin Khattab itu mau nyium Hajar Aswad semata-mata mengikuti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah mencium Hajar Aswad. Bukan karena apa-apa. Sebab di sisi lain yang Allah, ketaatan pada Allah dan Rasulnya mutlak. Ketaatan mutlak adalah kepada Allah dan Rasul. Mutlak, apapun perintah Allah, apapun perintah Rasul ikuti. Maka Umar bin Khattab itu kuatnya ketika mencium Hajar Aswad adalah kalau bukan karena Nabi Muhammad mau mencium Hajar Aswad, saya juga tak mau. Apa yang nyium batu?
seperti tuduhan orang-orang di luar Islam yang katakan katanya orang Islam dan nyembah berhala itu buktinya nyembah Ka'bah. Kemudian kalau kita sedang haji atau umroh, jangan terlalu sedih kalau nggak bisa cium Hajar Aswad. Jangan terlalu sedih. Dan juga sebaliknya, jangan terlalu bangga akhirnya seolah-olah kalau udah cium Hajar Aswad adalah sesuatu banget. Ya nggak perlu. Situasinya itu hampir nggak memungkinkan dalam situasi normal ya. Kita untuk bisa mencium Hajar Aswad. Demikian orang banyak ingin mencium Hajar Aswad. Maaf, ini saya juga ingin ingatkan pada kita bersama, jangan sampai ketika kita umroh atau haji, ketika tawaf bisa mencium Hajar Aswad itu udah sesuatu banget, nggak perlu. Kalau memang nggak memungkinkan ya nggak masalah, nggak usah nyesel. Umar bin Khattab yang saya katakan mau mencium Hajar Aswad kayaknya semata-mata kalau bukan karena Nabi Muhammad mau mencium Hajar Aswad, saya nggak bakal mau. Itu Nabi Muhammad. Kita siapa sih? Gitu kan? Kita hanya siapa misalnya ketika Hajar Aswad itu bangga banget jadi status banget kalau bahasa kuasanya kan gitu ya. Udah jadi status. Alhamdulillah sukses bisa Hajar Aswad. Kira-kira udah sesuatu banget. Enggak perlu. Biasa aja. Kalau situasi memungkinkan bisa nyium, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah nggak usah maksain diri, apalagi pakai joki bayar. Itu bayar loh. Kalau pakai joki bayar. Ya real gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai situ sedikit ceritanya. Kalau ibadah itu adalah nafasir, kaifa yahdilahu qaman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulullah haq wa ja'ahul bayyinah wallahu la yahdil qawmal dhalimin. Kaifa yahdilahu, bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk koman kepada satu kaum kafaru ba'da imanihim, yang kufur, yang ingkar setelah pernah beriman. Mungkin kalau disebut perlu disebut riba enggak? Semua itu masuk itu. Ya. Semua itu masuk itu apa kita katakan riba atau enggak? Itu kalau dalam bahasa kita dalam Islam harusnya orang Islam itu puas yang disembah hanya Allah, yang jangan dipersonifikasikan dengan apapun. Tapi karena nggak puas harus mencari sosok Brahma, Wisnu, Siwa. Kan gitu. Kalau dalam Hindu kan ada sosok Brahma, Wisnu, Siwa. Islam jangan mempersonifikasikan Tuhan dengan apapun. Lam yakul lahu kufuwan. Kita dalam Islam sampai diajarkan untuk berpikirlah semaksimal mungkin atas makhluk ciptaan Allah. Jangan coba-coba memikirkan tentang Allah. Benar. Insan dalam Islam adalah kita seolah-olah sedang menyembah Allah. Tapi jangan dipersonifikasikan, jangan diabstraksikan dalam diri kita menyembah Allah karena kita pernah sampai ke sono seolah-olah depan kita ada Ka'bah. Jangan. Ya. Karena kita pernah ke sana, pernah istilahnya sholatnya dekat banget dengan Ka'bah, kemudian di depan mihrab, di depan kita seolah-olah dipersonifikasikan ada sosok Ka'bah, dan nanti kita akan belok akidah kita seolah-olah menyembah Ka'bah. Biasa saja. Ka'bah itu hanya arah agar kita sholatnya ngadep ke situ. Ya memang ada keutamaan ketika kita melihat Ka'bah, kita terharu, kita taslim dan sebagainya, iya. Tapi kepada kita, maaf nih, kepada kita yang pernah ke sana karena di sana bisa khusyuk, kemudian di depan kita diadakan Ka'bah, kemudian kita sholatnya khusyuk, ketika di depan kita sholat Ka'bah, nah, takutnya belok kita bukan nyembah Allah, tapi Ka'bah sudah dijadikan sesuatu ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaifa yahdilahu qaman kafaru, bagaimana mungkin Allah memberi petunjuk orang yang kafir ba'da iman setelah dia beriman. Wa syahidu anna rasulullah haqqun,
dan pernah bersaksi bahwa Rasulullah itu hak, Rasulullah benar. Ya terserah, memang dia sebelumnya kan memang kepada sosok Nabi Muhammad pernah dibanding-bandingkan dengan bapaknya. Jadi kan, siapa di antara dua ini yang berjuang? Jadi kan, Rasulullah dibandingkan dengan hal itu. Jamaah rahmatullah, saya seringkali mengajak bahwa sosok Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, dalam arti ya makan, ya minum, ya berkeluarga dan sebagainya. Tapi nggak perlu terlalu jauh dibandingkan dengan bapaknya yang berjuang untuk